Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Round 19 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dan memperlihatkan seorang anak bernama Katrina dan ibunya yang kita sebut saja sebagai Lucy terlihat sedang menaiki pesawat menuju sebuah kota bernama Novosibirsk, Rusia. Katrina yang mengantuk di pesawat akhirnya memilih untuk tidur saja. Pada awalnya perjalanan mereka terlihat normal-normal saja tanpa ada kendala sedikit pun. Sampai tiba-tiba saja seluruh penumpang pesawat itu dikagetkan dengan kematian seorang penumpang lainnya. Mereka semua termasuk ibu Katrina segera mengecek kondisi penumpang yang meninggal tersebut. Tak berselang lama Katrina pun terbangun dari tidurnya, namun dia terkejut melihat ibunya yang tidak ada di sampingnya. Ketika Katrina berniat mencari ibunya, tiba-tiba saja pesawat itu mengalami guncangan besar sehingga membuat semua orang yang ada di sana merasa panik. Katrina pun sangat ketakutan karena ibunya tak kunjung kembali ke tempat duduk. Selain itu, Katrina juga sangat takut melihat sosok wanita tua berada tepat di kursi belakangnya. Wanita tua tersebut terlihat sangat menyeramkan dengan mata yang berwarna putih. Wanita itu terus mengucapkan sebuah mantra misterius untuk Katrina. Katrina yang kebingungan akhirnya hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Guncangan pada pesawat itu semakin lama terasa semakin keras. Ternyata pesawat itu mengalami crash dan akibatnya pesawat itu pun terjatuh di sebuah hutan. Dalam tragedi mengerikan itu, semua penumpang pesawat termasuk ibu Katrina dinyatakan meninggal dunia. Tapi ajaibnya, Katrina yang hanya gadis kecil berhasil bertahan hidup dalam kecelakaan pesawat tersebut. 20 tahun pun telah berlalu semenjak tragedi kecelakaan pesawat tersebut. Kini kehidupan Katrina sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejak tragedi kecelakaan pesawat itu, Katrina menderita penyakit mental yaitu serangan panik. Ini dikarenakan kecelakaan pesawat yang mengerikan itu telah membuat Katrina merasakan trauma yang mendalam. Saat ini Katrina bekerja sebagai seorang dokter psikologi dan dia telah memiliki seorang anak perempuan yang cantik bernama Diana. Tidak dijelaskan kemana suami dari Katrina. Kehadiran Diana dalam hidupnya membuat Katrina merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa hari lagi Katrina dan Diana berencana untuk pergi ke rumah kakek Diana yang tinggal di negara Rusia, lebih tepatnya di kota Tomsk. Akhirnya untuk pertama kalinya Katrina pun akan menaiki pesawat lagi. Get ready. Beth. Okay. Saat Katrina dan Diana sedang berjalan di taman, mereka bertemu dengan sekelompok wartawan yang ingin melakukan wawancara bersama dengan Katrina, membahas perihal tragedi kecelakaan pesawat yang pernah Katrina alami. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati hari kecelakaan itu terjadi. Ketika wawancara itu berlangsung, Katrina tidak menjawab beberapa pertanyaan karena dirinya tidak ingin mengingat kenangan buruk yang pernah dia alami. Mengetahui hal itu, para wartawan pun mengerti akan hal itu dan mereka tidak memaksa Katrina untuk mengingat kembali kenangan lama tersebut. What is that exactly? My whole life, as well as the job that I've. Can I stay? Have a safe trip. Beberapa hari kemudian, Katrina dan Diana pun mulai mempersiapkan semua barang-barang mereka dan hendak pergi ke rumah kakek Diana yang tinggal di kota Tomsk, Rusia. Dalam perjalanan mereka kali ini, mereka akan menaiki pesawat supaya lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sesampai di bandara, Katrina dan Diana langsung masuk ke pesawat mereka, lalu mencari kursi mereka sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan. Come on. Who's a marvelous. Oh, come on, Evgeny. Di pesawat itu hanya ada sedikit penumpang saja, diantaranya ada sepasang suami istri bernama Galinda dan Evgeny, seorang pria tampan bernama Alexei, seorang pria kaya raya bernama Nikolai, dan juga seorang pria aneh bernama Pavel. Mereka akan dilayani oleh dua pramugari bernama Inessa dan Tatiana. Di pesawat itu, Katrina sempat berbincang-bincang dengan Alexei. I guess sometimes flicker when they switch the power to the engines. I guess they heard what you were saying. Beberapa saat kemudian terdengarlah pemberitahuan bahwa pesawat sebentar lagi akan take off. Tiba-tiba saja mereka mendengar Galina mulai merasa panik. Katrina yang merupakan dokter mulai turun tangan untuk menenangkan Galina yang mengalami serangan panik. Agar Galina tidak panik lagi, Katrina pun memberikannya obat penenang. Here, take these. What are those? Thank you. Walaupun Katrina sangat peduli pada orang sekitarnya, sebenarnya dia sendiri masih merasa ketakutan ketika naik pesawat akibat trauma di masa lalu. Ini terlihat dari tangannya yang mulai gemetar dan Katrina berusaha sekuat mungkin untuk menahan rasa takutnya.
Tidak kuat menahan rasa gelisahnya, Katrina pun langsung pergi menuju toilet. Namun karena pesawat mereka sedang dalam proses take off, seorang pramugari bernama Inessa meminta Katrina untuk kembali ke tempat duduknya serta menggunakan sabuk pengaman. Jika Katrina tidak kembali ke tempat duduk, maka itu akan memperlambat proses take off. Katrina yang sedang mengalami serangan panik lebih memilih untuk menghiraukan perkataan dari Inessa. Katrina pun mulai mengkonsumsi obatnya dan berusaha untuk menenangkan pikirannya lagi. Namun secara tiba-tiba saja Katrina malah berpindah ke rumah masa kecilnya. Coming. Come here, honey. Stop it now. Setelah Katrina membuka sebuah pintu, ia malah kembali lagi ke pesawat. Tak tahu apa yang telah terjadi, Katrina memilih untuk kembali ke tempat duduk. Alexi yang dari tadi duduk di kursi melihat obat yang dikonsumsi oleh Katrina. Mengetahui jika Katrina mengidap penyakit serangan panik, Alexi pun bertanya apakah Katrina dalam kondisi baik-baik saja. Katrina pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pesawat pun berhasil take off tanpa ada kendala. Merasa sedikit bosan, Alexi pun berbincang-bincang dengan Katrina dan Diana yang duduk tepat di seberang kursinya. Karena perjalanan mereka yang akan memakan waktu berjam-jam, semua penumpang yang ada di sana termasuk Katrina dan Diana pun segera tidur di kursi masing-masing. Tapi ketika semua orang sedang tertidur, mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di pesawat mereka. Ketika Katrina tidur, dia bermimpi tentang ibunya yaitu Lucy dan Katrina kecil yang sedang membicarakan luka pada kaki Katrina. Saat kecil dulu, Katrina mengalami suatu insiden yang membuat kaki Katrina terluka parah hingga meninggalkan bekas luka yang cukup besar. Lucy menjelaskan bahwa bekas luka itu tidak akan bisa dihilangkan. Saat sedang makan bersama, Katrina terkejut melihat pantulan wajah Lucy yang terlihat menyeramkan di kaca. You don't like the food? Lucy pun meminta Katrina untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh. Namun semakin lama tingkah Lucy pun semakin aneh, di mana dia berubah menjadi sosok nenek tua. Mimpi buruk itu pun membuat Katrina terbangun dari tidurnya. Baru saja terbangun, pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi akibat cuaca buruk yang sedang melanda. Inessa kemudian mengingatkan mereka melalui speaker untuk tetap duduk di kursi dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saat turbulensi itu berlangsung, Evgeny secara mendadak mengalami serangan jantung sehingga Galina berteriak untuk meminta pertolongan. Careful. You alright? I'm just a bit. Lay him on his back. Who put you in charge? Just do. Mind his head. Not so fast. Katrina yang merupakan seorang dokter mencoba membantu Evgeny untuk memberikannya pertolongan pertama. Akan tetapi hal yang mengejutkan pun mulai terjadi, di mana Evgeny malah terbangun dengan mata yang telah berubah menjadi warna putih. Tak hanya itu saja, Evgeny juga sempat membisikkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh Katrina. Katrina pun seketika terdiam setelah melihat sosok bayangan hitam berada di kursi paling belakang. Akibat terlambat mendapatkan pertolongan, Evgeny pun akhirnya meninggal dunia. Setelah lama kemudian, pesawat yang mereka tumpangi lagi dan lagi mengalami turbulensi cukup keras akibat cuaca yang semakin memburuk. Guncangan yang keras memaksa mereka untuk duduk di kursi belakang serta menggunakan sabuk pengaman. Sementara Diana yang duduk di kursi tengah merasa ketakutan akibat guncangan keras tersebut. Beberapa menit kemudian, pesawat pun secara perlahan mulai stabil dan kembali ke kondisi normal. Kemudian Inessa meminta mereka untuk kembali ke kursi masing-masing sesuai dengan tiket yang sudah mereka beli. My sweet girl. Mom! Drawing something. Lalu Katrina mengingat kembali masa kecilnya di mana dia sempat melihat sosok wanita tua yang berada di belakang kursinya. Kemungkinan besar semua kejadian yang Katrina alami saat ini memiliki kaitannya dengan nenek tua tersebut. Ia pun menceritakan segalanya pada Alexi tentang kecelakaan pesawat yang ia alami sewaktu kecil bersama dengan ibunya. Hanya Katrina satu-satunya orang yang selamat atas insiden kecelakaan pesawat tersebut, sementara ibunya dan penumpang lainnya termasuk nenek tua itu meninggal dalam kecelakaan tersebut. Alexi yang mendengar cerita itu tidak percaya begitu saja. Lagi pula nenek yang diceritakan oleh Katrina sudah meninggal akibat kecelakaan itu. Setelah melakukan perbincangan dengan Alexi, Katrina baru menyadari bahwa bekas luka di kakinya telah menghilang secara misterius. Padahal sebelum ia naik ke pesawat, Katrina ingat betul bahwa bekas luka tersebut masih ada pada kakinya.
Diana yang mengisi waktu luangnya dengan menggambar mulai menunjukkan hasil gambar miliknya pada Katrina. Pada gambar buatan Diana, memperlihatkan Katrina dan Diana sedang duduk di kursi pesawat paling belakang, tepatnya kursi pada baris nomor 19. Awalnya Katrina bertanya mengapa Diana menggambar mereka sedang duduk di kursi belakang. Diana pun menjawab bahwa ia sangat suka duduk di kursi belakang dan menurutnya kursi paling belakang adalah kursi yang paling aman. Sementara itu, seorang pria kaya raya yaitu Nicole mencoba mengajak Pavel untuk berbincang-bincang satu sama lain. Namun Pavel tampaknya sedang sibuk menggambar sesuatu. Meskipun Pavel tidak menjawab sepatah kata pun, Nicole tetap bercerita bahwa ia sangat merindukan keluarganya. Nicole sudah lama tidak bertemu dengan keluarganya akibat dirinya yang sibuk bekerja. Akan tetapi Pavel tetap diam saja ketika diajak berbicara. Hal itu pun membuat Nicole menjadi marah akibat Pavel yang tidak mendengarkan ceritanya. Karena Pavel tidak bisa diajak curhat, Nicole pun memilih untuk kembali saja ke tempat duduknya. Kemudian terungkaplah bahwa ternyata Pavel sedang menggambar Nicole sedang merokok di dalam pesawat tersebut. Kembali lagi ke Diana dan Katrina. Di sana, Katrina memberitahu Alexei bahwa bekas luka pada kakinya menghilang secara misterius setelah ia masuk ke dalam pesawat ini. Katrina pun menjadi curiga pada pesawat ini yang kemungkinan memiliki sesuatu di dalamnya. Sejak pesawat itu mulai terbang, pilot yang mengendalikan pesawat itu juga tidak muncul dan tidak mengatakan sepatah kata pun lewat speaker. Biasanya di dalam situasi darurat tersebut, si pilot akan memberitahu para penumpangnya untuk tetap tenang. Namun kenapa dari tadi Katrina sama sekali tidak mendengar suara pilot? Hanya pramugari saja yang sejak tadi memberi peringatan ketika terjadi turbulensi pada pesawat tersebut. Alexei pun masih berpikir positif bahwa mungkin saja si pilot masih sibuk melewati cuaca buruk yang terus melanda. Akibat ketegangan dan guncangan yang mereka alami tadi, membuat Alexei mengalami sedikit pusing. Saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tanpa Katrina sadari Diana sedang berbicara dengan seseorang di belakang kursinya. Ketika Katrina mengeceknya, ternyata itu adalah bayang hitam yang melintas dengan sangat cepat. Lalu pramugari pun memberi kabar buruk tentang cuaca yang semakin memburuk, sehingga dengan terpaksa mereka harus transit di sebuah kota bernama Novosibirsk, di mana kota tersebut merupakan kota tujuan Katrina sewaktu pergi bersama ibunya di hari kecelakaan pesawat itu terjadi. Seketika hal itu mulai mengingatkan Katrina tentang kenangan buruknya saat kecelakaan pesawat yang dialami. Tiba-tiba saja Diana malah menangis di tengah suasana tegang tersebut. Diana menjelaskan bahwa sosok yang diajak berbicara tadi mengatakan jika Katrina akan meninggalkan Diana saat ada seorang penumpang yang terbakar. Katrina pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Diana. Namun dia mulai mengerti perkataan Diana setelah melihat Nicole yang berniat untuk menyalakan rokoknya. Katrina dan Pavel sudah melarang Nicole untuk menyalakan korek api, namun Nicole menghiraukan peringatan mereka. Alhasil ketika Nicole menyalakan koreknya, ternyata ada cairan mudah terbakar yang menetes ke tubuh Nicole. Api dari korek tersebut mulai membesar dan menjalar ke tubuh Nicole akibat cairan yang mudah terbakar. Seluruh penumpang yang lain berusaha untuk membantu Nicole, namun akibat tubuh Nicole yang terikat sabuk, mereka pun sedikit kesulitan untuk membantu Nicole. Saat Katrina berusaha menolong Nicole, dia melihat sosok nenek tua dalam kobaran api. Katrina pun mulai berteriak dan bertanya apa yang diinginkan nenek tua itu. Lama-kelamaan tubuh Nicole mulai terlap oleh api, dan dalam sekejap mata tubuh Nicole pun hangus terbakar. Meskipun Nicole dapat diselamatkan, Nicole akan merasakan penderitaannya amat sakit akibat luka bakar yang dia alami, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Untuk mengurangi rasa sakit Nicole, Katrina meminta mereka untuk menyelimuti tubuh Nicole dengan selimut basah. Katrina pun segera memberitahu Alexei bahwa dirinya melihat nenek tua itu lagi. Katrina merasa bingung mengapa sosok tersebut terus saja menghantui-nya. Stay strong now for her sake. Tak berselang lama, Katrina kembali melihat sosok nenek tua tersebut. Katrina terus mencari sosok itu hingga dia pun mengalami halusinasi, di mana memperlihatkan dia dan Diana yang tengah bersantai di rumah. Saat Katrina akan pergi menuju kamar mandi, dia mendapat penglihatan tentang masa lalunya ketika dia berada di pesawat saat kecelakaan. Tak berselang lama, Katrina kembali ke kenyataan. Diana langsung menghampiri ibunya dan menanyakan apa yang terjadi pada Katrina tadi. Mengapa Katrina terus saja menatap Diana dengan tatapan sedih? Hal itu pun membuat Diana menjadi khawatir pada Katrina. Katrina langsung memeluk Diana dan meyakinkan Diana jika dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Katrina menghampiri Nicole yang kesulitan bernafas akibat luka bakar. Tapi di sana dia mulai merasa kesal pada Pavel yang terus saja menggambar. Seharusnya Pavel sedikit memperdulikan Nicole yang sedang kesakitan, tapi sejak tadi Pavel hanya diam saja dan malah menggambar sesuatu di bukunya.
Alexei pun segera menenangkan Katrina yang marah-marah pada Pavel. Di tengah rasa sakit yang dirasakannya, Nikolai berusaha untuk mengambil ponselnya. Pavel menyadari jika Nikolai ingin melihat foto keluarganya yang ada di ponsel. Pavel segera memperlihatkan foto keluarga Nikolai pada Nikolai. Setelah melihat foto itu, Nikolai pun tersenyum dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu, Katrina pun meminta maaf pada Pavel karena dia telah memarahinya tadi. Saat kembali ke tempat duduknya, Katrina teringat tentang Galina yang sempat dia lihat masuk ke dalam toilet. Tapi sudah beberapa menit berlalu, Galina tak kunjung keluar dari toilet. Merasa sangat khawatir pada keadaan Galina, Katrina pun segera mengecek Galina di toilet. Tapi ketika Tatiana membuka pintu toilet, Galina tidak ada di dalam sana. Something already. Enough! Seketika Katrina pun merasa bingung karena dia sangat yakin Galina tadi masuk ke toilet. Keanehan di pesawat itu semakin membuat Katrina kebingungan. Katrina yakin jika semua ini merupakan ulah dari sosok nenek tua yang sejak tadi menghantainya. Tak bisa lama lagi dan lagi Katrina diganggu oleh sosok nenek tua tersebut. Kemudian dia pun melihat sosok nenek tua itu berada di ruangan pilot. Katrina langsung berjalan menuju ruangan pilot untuk bertemu dengan sosok itu. Tapi aksinya itu dicegah oleh Diana, Alexei dan juga Inessa. Saat terjadi perdebatan di antara mereka, tiba-tiba saja Tatiana mengeluarkan banyak air dari dalam mulutnya. Hal itu pun membuat Tatiana sulit bernafas dan pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi lagi, Katrina pun segera mengajak Diana untuk pergi ke ruangan pilot dan menghentikan semua teror tersebut. Lalu Katrina pun secara tidak sengaja melihat Pavel yang menggambar kematian Tatiana. Katrina langsung merebut buku gambar Pavel dan melihat semua hasil gambar buatan Pavel. Ternyata Pavel telah menggambar semua kejadian yang telah terjadi di pesawat itu, mulai dari kematian Evgeny, kematian Nikolai, kematian Tatiana, bahkan mimpi buruk dan halusinasi yang dialami Katrina pun digambar juga oleh Pavel. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal, di mana tubuh Pavel mulai menghilang secara perlahan dan berubah menjadi debu. Setelah itu, Katrina kembali berjalan menuju ruang pilot. Lagi dan lagi, Inessa dan Alexei kembali mencegah tindakan Katrina. Mereka mengungkapkan bahwa mereka ingin melindungi Katrina dari sesuatu yang ada di balik pintu tersebut. Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, Inessa malah ditarik oleh sosok yang tidak terlihat dan tubuh Alexei mulai mengeluarkan banyak darah. Can't be happening. None of this is real. Katrina masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya saat ini. Kini tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Katrina untuk pergi menuju ruang pilot. Katrina pun membuka pintu itu dan ternyata masih ada bangku penumpang di ruangan itu. Katrina terus maju ke depan dan dirinya terus saja menemukan bangku penumpang seakan-akan dia hanya berputar-putar saja. Lalu Katrina pun menyadari jika Diana tidak ada di belakangnya. Ternyata Diana sedang duduk di kursi paling belakang. Ketika Katrina akan menghampiri Diana, muncullah sosok bayang hitam. Katrina pun mulai berlari ke arah Diana untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja sesuatu yang aneh pun mulai terjadi dan terungkaplah bahwa sebenarnya kehidupan Katrina saat ini hanyalah sebuah ilusi belaka. Pada kenyataannya, Katrina masih seorang gadis kecil dan kini dia berada di dalam pesawat yang akan jatuh. Ilusi itu diberikan oleh seorang nenek penyihir yang duduk tepat di belakang Katrina kecil. Nenek tersebut menjelaskan bahwa dia sengaja memberikan ilusi pada Katrina agar Katrina tidak melihat kematian dari para penumpang. Selain itu, nenek penyihir merasa kasihan pada Katrina yang sebentar lagi akan meninggal di usianya yang masih terbilang muda. Oleh karena itu, dia pun memberinya ilusi agar Katrina dapat menjalani kehidupan yang tidak akan dia alami jika dia meninggal dalam kecelakaan pesawat tersebut. Dalam ilusi itu, Katrina merasakan kehidupan ketika dia dewasa serta memiliki seorang anak perempuan yang sangat dia sayangi. Para penumpang yang Katrina lihat dalam ilusinya adalah para penumpang yang juga ikut dalam pesawat yang dinaiki Katrina di dunia nyata. Awalnya nenek penyihir mengira jika mantra ilusinya akan berjalan dengan lancar, tapi ternyata Katrina ini bukanlah anak biasa. Meskipun telah diberi ilusi, Katrina terus mencoba untuk bangun dari ilusi tersebut. Inilah alasan mengapa beberapa kali Katrina dewasa mengalami penglihatan ketika dia masih kecil dan berada di situasi ketika pesawat yang dia tumpangi mengalami crash. Itu menandakan jika Katrina di dunia nyata sedang mencoba untuk bangun dari ilusi yang diberikan oleh si nenek tersebut. Nenek penyihir terus berusaha sekuat tenaga untuk menahan Katrina agar tetap berada dalam mantra ilusinya.
Tapi kali ini dirinya sudah tidak bisa menahan Katrina lagi. Maka dari itu, nenek penyihir memperingatkan Katrina bahwa sebentar lagi Katrina akan kembali ke dunia nyata, di mana saat ini dia berada dalam pesawat yang akan jatuh. Setelah menyadari hal itu, nenek penyihir memberikan waktu pada Katrina untuk berpisah dengan Diana. Jika ilusi itu berakhir, maka Diana juga akan menghilang sebentar lagi. Sebelum kembali ke dunia nyata, Diana memberitahu Katrina jika Katrina ingin selamat dari kecelakaan pesawat itu, dia harus duduk di kursi paling belakang, yaitu kursi barisan 19. Akhirnya Katrina pun terbangun dari ilusi dan dia segera mencari ibunya, yaitu Lucy. Katrina segera mengajak ibunya untuk duduk di kursi barisan 19. Dengan perjuangan yang melelahkan, mereka berdua pun akhirnya bisa duduk di kursi tersebut. Pada detik-detik pesawat itu akan jatuh, Katrina sangat bersedih melihat para penumpang lainnya meninggal dengan sangat tragis. Akhirnya pesawat itu pun terjatuh di atas sungai. Beruntungnya Katrina dan ibunya berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Berkat Diana yang ada dalam ilusi Katrina, Katrina mampu merubah takdirnya serta menyelamatkan ibunya dari kematian yang menanti mereka. Kini Katrina dan ibunya yaitu Lucy menjadi dua penumpang yang berhasil selamat dari tragedi maut tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.